Intraartikular merupakan terapi tambahan pada terapi jangka panjang. Kelebihannya yaitu meningkatkan mobilitas, mengurangi nyeri, mengurangi deformitas. Lalu kekurangannya yaitu kerusakan rawan sendi dan trauma pada ujung suntikan. Peritoneum adalah injeksi suatu zat ke dalam peritoneum atau rongga tubuh. Kelebihannya yaitu lebih cepat diabsorpsi sehingga reaksi obat lebih cepat terlihat. Lalu untuk kekurangannya yaitu resiko penyuntikan salah yang menyebabkan kerusakan organ. Epidural adalah bentuk suntikan bius lokal yang membantu bagian tertentu terasa mati. Kelebihannya yaitu membantu mengatasi keletihan, stres, dan juga rasa teriritasi. Lalu kekurangannya yaitu penurunan tekanan darah, nyeri punggung, dan juga kesulitan saat berkemih. Intraspinal adalah pemberian bius dengan menyuntikkan obat ke saraf di tulang bagian bawah. Kelebihannya, efeknya segera dirasakan ibu, tidak mengharuskan pemasangan selang di punggung ibu seperti epidural. Kekurangannya menyebabkan gatal-gatal dan mual, masa kejang relatif lebih singkat dibandingkan epidural. Rute pemberian intraspinal adalah injeksi ke dalam kanal spinal menghasilkan kontraksi tinggi dari obat di daerah lokal. Central venous administration adalah pemasangan tabung kecil kateter pada pembuluh darah besar. Kerugiannya terjadinya komplikasi infeksi kateter yang akses vena sentral dan juga merupakan jalur masuknya kuman yang sangat potensial karena menghubungkan dunia luar langsung ke sirkulasi darah. Keuntungan pemasangan kateter ini, klien mampu berkemih dengan spontan dan tuntas. Di sini saya akan menjelaskan tentang intravena. Intravena adalah pemberian obat melalui vena yang dilakukan secara injeksi ataupun infusi. Untuk kelebihan obat sendiri ini, dosis terapeutik cepat tercapai, bisa diberikan kepada pasien yang tidak bisa diberikan obat secara oral, seperti pasien tidak sadarkan diri atau memiliki ada gangguan pencernaan. Untuk kekurangan obat ini, perlu keahlian khusus untuk pemberiannya. Perlu waktu untuk preparasi dan ada risiko infeksi sistemik. Dan contoh obatnya ceftriaxone injeksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang intramuskular. Intramuskular adalah yaitu injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot. Kelebihannya dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Untuk kekurangannya tidak bisa dikeluarkan lagi jika sudah memasuki aliran darah, berisiko tidak sterilnya atau terkontaminasi sediaan injeksi, dan adanya rasa nyeri. Untuk contoh obatnya itu seperti vaksin influenza. Di sini saya akan menjelaskan pengertian subkutan. Subkutan adalah pemberian obat yang dilakukan secara injeksi dan disuntikkan kepada lemak yang berada tepat di bawah kulit. Dan untuk kelebihannya, bisa dilakukan pelatihan sederhana dan penyerapan obat cepat larut dalam air. Untuk kekurangannya, rasa sakit dan kerusakan kulit, dan tidak dapat dipakai jika volume obat terlalu besar. Contoh obatnya seperti vaksin MMR, rubella, varicella, dan zoster.
Injeksi intrapleura adalah diinjeksikan tunggal ke dalam lumba pleura. Keuntungan dapat dicapai efek fisiologi segera untuk kondisi penyakit tertentu. Kerugian rasa nyeri yang akan ditimbulkan pada lokasi injeksi. Injeksi intraarterial adalah injeksi obat yang dilakukan pada pembuluh darah. Keuntungannya itu absorpsi lebih cepat. Kerugiannya apabila obat sudah dimasukkan tidak bisa ditarik kembali. Intradermal adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermis atau kulit tepat pada epidermis. Keuntungannya yang pertama suplai darah sedikit sehingga absorpsinya lambat. Yang kedua bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat. Dan kerugiannya yang pertama rasa nyeri yang ditimbulkan. Yang kedua apabila obat sudah disuntikan maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi.